Ibu Indira, ini adakah saran yang bisa diberikan oleh Ibu Indira terkait dengan nanti kan ini debatnya di Jakarta, otomatis untuk penggunaan virtual makin digencarkan gitu di Kota Makassar. Gimana saran-saran untuk meminimalisir pelaku-pelaku provokator yang bermain di media sosial ini, Ibu Indira? Silakan. Iya, jadi mengingat waktu ini sudah tinggal sedikit, marilah sama-sama kita berdemokrasi yang baik. Jadi bukan hanya kandidat, begitupun dengan semua tim diharapkan bisa memahami keadaan ini. Jadi debat yang dilakukan di Jakarta sudah pastinya nanti tim yang ada di Makassar, relawan yang ada di Makassar ingin melihat bagaimana kandidatnya berdebat nanti dengan kandidat-kandidat yang lain. Tetapi tetap saja kami menghimbau bahwa adapun kegiatan-kegiatan daring yang dilakukan atau nonton bareng misalnya debat kandidat itu semuanya dilakukan dengan tenang, semuanya dilakukan dengan baik dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Mungkin ini merupakan tantangan tersendiri juga untuk kandidat. Jadi kami sih berharap mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar, terutama tim-tim yang akan melakukan nonton bareng dan lain-lain di Makassar nanti. Baik, terima kasih Ibu Dira. Saya ke Pak Fadli Nur. Pak Fadli, adakah pesan-pesan untuk tim-tim pemenangan Api Rahman mungkin nanti pada saat debat jangan sampai ada semacam provokator lah, karena kan kalau misalnya kita tahu nonton bareng itu kan pasti ramai, terus juga biasanya saling mengajak gitu. Nanti bagaimana sih pesan-pesan atau prosedur-prosedurnya dari Pak Fadli sendiri? Silakan. Ya, jadi untuk debat nantinya pasangan Api Rahman sudah sangat siap, meskipun tidak ada persiapan khusus karena konten-konten debat itu adalah gagasan yang hampir tiap hari selalu di delivery ke publik melalui kegiatan sosialisasi 6-7 titik sehari. Dan kepada teman-teman jaringan relawan, simpatisan, dan para pekerja politik yang menginginkan Makassar jadi jauh lebih baik jika dipimpin oleh Pak Api Rahman, nanti kita akan menyiapkan titik nonton di 100 titik di Makassar, sebagaimana yang sudah kita melakukan virtual campaign, dan tentu kita akan tertib menerapkan protokol kesehatan, dan tentu saja kita saling mengingatkan agar jangan sampai ada provokasi dari pihak-pihak yang tidak jelas sehingga bisa merusak citra kandidat yang kita dukung. Oke, baik, terima kasih Pak Fadli. Mbak Upi sendiri seperti apa, Mbak Upi, pesan-pesannya? Kenapa Bang? Ya, Mbak Upi sendiri gimana pesan-pesannya terkait dengan jelang debat nanti untuk para tim pemenangan mungkin yang melakukan nonton bareng dan lain sebagainya untuk menghindari provokasi-provokasi yang terjadi pada saat nobar gitu. Silakan Mbak Upi. Di-unmute dulu Mbak audionya. Baik, terima kasih. Pesan saya terhadap tim pemenangan yang ikut ke Jakarta mungkin mengawal Bapak, Deng Ical dan Dr. Padananda, ketika selesai debat atau sementara debat harus saling jaga, saling menghargai, saling menghormati dan sesuai dengan protokol kesehatan, selalu memakai masker dan jaga jarak. Hanya itu yang kami bisa sampaikan dan kami taati selama nanti debat kandidat berlangsung. Itu aja pesannya, Bang. Baik, terima kasih Mbak Upi. Saya ke Pak Muafik terakhir. Pak Muafik, ini kalau orang debat yang heboh biasanya bukan paslonnya, tapi tim pemenangannya nih yang heboh biasanya kan. Nah, apalagi kita tahu untuk di dalam lokasi oke lah ada aturan yang harus ditaati, tapi untuk di luar lokasi ini kita belum tahu juga gimana tim pemenangan dengan tim pemenangan lainnya yang memang kalau kita saksikan debat itu yang heboh biasanya nih partisipannya nih Pak Muafik, silahkan. Ya, di-unmute dulu Pak Muafik audionya. Ya, yang debat kan pasti ada kehebohan ya, ada atmosfer tersendiri lah. Sama halnya kalau ketika ada satu, karena kan debat ini komunikasinya dua arah ya, komunikasi masing-masing paslon. Artinya ada perdebatan, ada pertarungan gagasan, sama halnya jadi tidak ada, pasti ada kehebohan lah ya. Tapi saran saya bahwa jikalau itu kita memanfaatkan nanti misalnya nonton online bareng, menonton di rumah masing-masing, ya kan? Saya pikir kalau nonton bareng
kita ikuti aja PKPU 13, batasi aja kan lebih 50 orang juga bisa, itu kan sudah nonton bareng juga. Kalaupun online masing-masing di rumah, nanti setelah itu datang ke warkop ya baru diskusikan tentang kehebohannya seperti apa kan, ya kan biasanya seperti itu. Karena kita menilai masing-masing, mendukung paslon masing-masing, artinya kehebohan itu tidak bisa kita hindari karena memang itu adalah karena memang di ajang debat ini adalah momen di mana kita melihat secara langsung paslon kita bertarung gagasan, paslon kita bertarung tentang original daripada program yang mereka hadirkan masing-masing, visi misi yang mereka tawarkan, program-program yang mereka mampu tawarkan ke masyarakat. Dan kalau saya bicara tentang persiapan Pak Irman dan Pak Andi Zunun, saya pikir kami sudah sangat siap karena persiapan akhir hanya tinggal tinggal kerjasama saja lah antara Pak Irman dan Zunun menjaga kekompakan aja, mungkin seperti itu. Kalaupun ada yang lain, saya pikir persiapan materi, mempertajam materi itu kami sudah sangat siap karena jauh hari sebelumnya, bukan lagi jauh hari, jauh bulan dan tahun lalu itu kita sudah menyerap aspirasi, mempertajam visi misi, tinggal materi-materi khusus atau konten yang akan diperdebatkan nanti itu tinggal menjaga kekompakan aja. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muafiq yang sudah menyempatkan hadir di talkshow kita hari ini. Soal debat, memang kita ketahui kalau misalnya paslon lagi debat, yang heboh biasanya partisipannya nih. Jadi memang kalau untuk pengaruh-pengaruh provokasi sebenarnya bukan dari paslonnya, yang cari masalah bukan paslonnya. Tapi memang ada oknum-oknum yang memang tidak menyukai masing-masing atau salah satu dari paslonnya. Pokoknya jangan sampai memprovokasi yang lain gitu ya, karena untuk nobar sendiri itu di rumah pun kita bisa nobar gitu bareng keluarga, nggak usah terlalu banyak lah gitu ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita sama-sama juga nantikan nanti debatnya seperti apa. Dan terima kasih Bu Indira yang sudah prepare hari ini talk show-nya luar biasa. Terima kasih juga Mbak Upi hari ini sudah menyempatkan waktu. Pak Fadli luar biasa masukannya dan semoga kita nantikan debat 3 kali nanti, 2 kali di Jakarta dan nanti terakhir di Makassar tetap berjalan dengan sesuai ekspektasi kita, tidak ada provokasi dari pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan semoga Pilwali tahun ini menjadi tahun yang paling menarik lah untuk Pilwali karena memang kita lihat 4 paslonnya kuat-kuat gitu ya, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kemampuan yang bisa membuat masyarakat ini terpaku gitu atau terpana terhadap paslonnya. Baik, terima kasih semuanya untuk para yang sudah hadir hari ini. Saya De Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim stiker ya ke kakak-kakak jubir.